Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Mimin. Orang baik hati tidak semua rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini Mimin bakal melanjutkan part 3 dari anime Body Complex. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Ulang energi Valiancer mereka, di mana kali ini dia yakin kalau mereka akan menang. Dalam perjalanan menuju Hawaii, Cygnus atau angsa putih tengah bersiap untuk menghadapi serangan yang akan datang. Karena Dolziv dari kapal Gaik Block akan menyerang angsa putih. Namun mereka yang mengejar angsa putih kehilangan sinyal dari angsa putih. Angsa putih berniat menyelinap pergi dengan memanfaatkan badai yang akan datang. Karena menurunkan Valiancer dengan kecepatan tinggi itu tidak mungkin. Walaupun sudah mendapatkan sinyal angsa putih selalu menetralkannya. Sampai ketika angsa putih menerima sinyal baru yang ternyata kapal bantuan dari Zogiliad datang, yaitu Alfred dan Margaret, di mana mereka memberi informasi lokasi angsa putih kepada Dolziv. Setelah menerima itu, Dolziv langsung mengerahkan Valiancer mereka, di mana angsa putih juga menurunkan Valiancer mereka. Pasukan Valiancer musuh berpencar menjadi dua regu, yang mana salah satu regu mengarah ke kapal angsa putih. Jadi Dio dan Aoba ditugaskan untuk melindungi angsa putih. Namun ternyata itu adalah pancingan, yang mana Aoba dan Dio telah terpancing agar mereka bisa mengepung Aoba dan Dio. Aoba dan Dio pun dikepung oleh 10 unit robot. Kalau seperti ini hasilnya akan sama seperti pertempuran sebelumnya. Jadi mereka menerobos kepungan, di mana Dio dan Aoba benar-benar kerepotan dibuat musuh. Yang mana mereka diserang seperti pertempuran sebelumnya, yaitu dengan ranjau udara. Karena sudah tidak ada cara lain, jadi Dio dan Aoba menggunakan cara terakhir, yaitu T2 Rise. Dengan kekuatan itu mereka bisa bertahan sambil menyerang. Mereka yang melakukan kombinasi ini membuat kru angsa putih terkejut, karena kombinasi itu sangat luar biasa yang bahkan mereka para kru tidak terpikirkan sebelumnya. Aoba dan Dio pun berhasil menghancurkan beberapa unit, hingga sampai Aoba dan Dio di hadapan Dolziv yang kemudian Dolziv pun harus tewas di sana. Lalu Dio mematikan sistem coupling. Setelah itu, kapal Alfred mulai menyerang dengan menurunkan Valiancer mereka, di mana mereka menyerang karena mereka tahu kalau Dio dan Aoba membutuhkan waktu lagi untuk mengaktifkan sistem coupling. Lalu Mayor Lene memerintahkan mereka untuk menyerang balik. Namun kapten menghentikannya karena mereka tidak lagi dalam kondisi untuk bertempur. Jadi kapten menyuruh mereka untuk melarikan diri ke dalam badai. Valiancer pun mulai mundur. Alfred yang telah mengetahui rencana mereka berniat mundur karena Alfred memilih untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Saat Valiancer mundur, namun Hina masih menyerang, di mana dia berniat menyusul setelah mengalahkan musuh. Sementara itu Dio telah mendarat di kapal namun tidak dengan Aoba, yang mana Hina menghalangi Aoba. Aoba pun berniat membawa Hina ke kapal mereka, namun mereka malah nabrak yang membuat mereka berdua harus terjatuh. Lalu beberapa saat Aoba tersadar dirinya sudah berada di sebuah pulau dengan keadaan Luxion yang mati. Begitu juga dengan Hina. Namun saat Aoba melihat Hina, kokpit Hina dibanjiri oleh air yang mengharuskan Aoba menyelamatkan Hina. Sementara itu teman-teman dari Hina tidak diizinkan untuk mencari Hina oleh Margaret, karena mereka harus mencari Dolziv terlebih dahulu. Yang padahal salah satu teman Hina sudah mengetahui kalau Dolziv telah tewas. Di tempat lain, Dio juga tidak diizinkan untuk mencari Aoba karena saat ini mereka berada di tengah-tengah badai. Namun berkat badai tersebut mereka berhasil selamat. Tapi mereka harus tetap waspada karena pesawat Zogilia masih dekat dengan mereka, di mana mereka harus terus mempertahankan status siaga tempur dan mereka akan bergerak setelah berhasil melewati badai. Jadi para Valiancer harus berjaga-jaga agar mereka bisa meluncur kapan saja.
Sementara itu Hina yang sudah sadar langsung jaga jarak pada Aoba. Aoba mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi pada dirinya, namun Aoba malah disekap dan Aoba akan dijadikan tawanan oleh Hina agar dirinya bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Saat keadaan mulai tenang, Aoba menceritakan tentang dirinya yang dibawa Hina ke dunia ini. Namun Hina benar-benar tidak mengetahui hal tersebut dan Hina merasa kalau dia tidak pernah melakukan hal itu. Hina berkata kalau dia tidak peduli seberapa mirip orang yang bernama Hina yang Aoba katakan, tapi dia bukanlah Hina yang saat ini. Sementara itu Dio dan From nekat keluar dari kapal untuk mencari Aoba. Namun teman-teman dari Hina sudah terlebih dahulu mencari Hina. Di tempat lain, Aoba lagi-lagi menceritakan tentang Hina di masa lalu, di mana cerita itu mulai membukakan hati Hina. Lalu tiba-tiba terjadi longsor yang diakibatkan dari Luxion yang terjatuh. Dari tragedi itu membuat goa yang mereka masuki tertutup, di mana mereka berdua tidak bisa berlama-lama di dalam goa karena mereka akan kehabisan oksigen. Jadi mereka berdua bekerja sama menggali tanah itu untuk keluar dari goa tersebut. Namun setelah beberapa menggali, tanah itu tidak ada habisnya, sehingga mereka kecapean. Namun Aoba tidak putus asa, kali ini mereka menggali dari atas yang akhirnya mereka mempunyai celah untuk kabur. Namun air malah masuk ke dalam goa yang menyebabkan mereka tenggelam. Tapi Aoba berhasil selamat bersama dengan Hina. Lagi-lagi Aoba menyelamatkan Hina. Setelah itu tiba-tiba Luxion berfungsi kembali. Lantas Aoba langsung mengirimkan sinyal yang langsung diketahui oleh Dio dan kru kapal. Lalu Dio bertanya di mana musuh, maksudnya Hina. Namun Aoba langsung mematikan komunikasinya dengan alasan hilang sinyal, yang padahal Aoba ingin menyelamatkan Hina. Kemudian Aoba menyuruh Hina untuk mengirimkan sinyal pada teman-temannya menggunakan robot Aoba. Setelah itu Hina pun bertanya kenapa Aoba menyelamatkannya. Aoba menjawab kalau dia tidak ingin Hina menjadi tawanan mereka. Sebelum rekan-rekan Aoba datang, Aoba memberi Hina jepit rambut milik Hina di masa lalu yang Aoba temukan saat pertama kali menaiki Luxion. Yang tak lama Aoba pun dijemput oleh Dio dan From. Hina juga tak lama setelah Aoba pergi, dirinya dijemput oleh teman-temannya. Saat Komandan Armada Pasifik yaitu Letnan Richardson berbicara di komunikasi rahasia, yang mana dia memuji Cygnus atas keberhasilan mereka mencegah hilangnya unit model baru yaitu Luxion. Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang menerobos komunikasi rahasia tersebut, di mana dia adalah Profesor Alessandro Fermi yang merupakan guru dari Alvira, yang mana dia memberitahukan kalau dia akan datang ke kapal Cygnus. Lalu tak lama beliau pun datang. Mayor Lene meminta Aoba dan Dio untuk melakukan demonstrasi sistem kopling yang akan ditunjukkan pada Fermi. Namun karena Luxion masih sakit, jadi mereka akan menggunakan kokpitnya saja. Ternyata Fermi inilah yang menciptakan sistem kopling. Kemudian demonstrasi pun dilakukan. Waktu sistem kopling adalah 300 detik. Kalau melebihi 300 detik, sistem kopling akan berhenti dengan sendirinya. Setelah melakukan demonstrasi, Dio menghampiri Aoba, di mana Dio mengetahui kalau saat di pulau tadi Aoba bertemu dengan Hina. Karena sebelumnya Aoba berkata kalau dia tidak bertemu dengannya. Aoba pun menjelaskan kalau Hina itu bukanlah Hina yang Aoba kenal. Aoba mengira kalau Hina tahu cara memulangkan Aoba ke masa lalu. Kemudian tiba-tiba Dio memukul Aoba karena Aoba selalu murung karena mengetahui fakta tersebut. Dia mencoba menyadarkan Aoba, namun mereka malah berantem, di mana Aoba juga membawa nama Fiona dalam pembicaraan mereka yang membuat Dio emosi. Mereka terus berantem yang akhirnya dihentikan oleh teman-temannya yang kebetulan lewat. Mereka yang terus begitu akhirnya pun dikurung. Sementara itu Fermi berkata kalau dia telah memasang sistem kopling pada model baru. Sistem kopling tidak diproduksi secara massal karena pihak persekutuan tidak menganggap penting sistem kopling, yang padahal musuh sangat menginginkan sistem tersebut. Di pihak Zogilia, mereka memiliki ilmuwan dari laboratorium milik Fermi, di mana dia telah membelot ke pihak Zogilia. Dia orangnya sangat pintar, jadi dia pasti sangat mengerti betapa pentingnya kokpit buatan Elvira. Orang itu bernama Wilhelm. Sementara itu, Margaret akan memimpin langsung para pasukan untuk melancarkan serangan lagi untuk Cygnus. Yang tak lama, Cygnus pun menerima sinyal musuh. Aoba dan Dio yang dikurung langsung dibebaskan dan dipaksa untuk akur. Kemudian mereka pun meluncur. Setelah mereka meluncur, Zogilia langsung meluncurkan misil mereka yang begitu banyak. Walaupun sudah dihancurkan, namun misil terus diluncurkan, yang mana para Valiancer pun harus menembaki misil tersebut hingga hancur. Selagi menembaki misil, mereka juga sambil bertempur melawan Valiancer musuh yang membuat pertempuran menjadi seru.
Misil-misil itu juga menembaki kapal Fermi yang membuat Fermi terluka parah. Namun tawaran yang diberikan Mayor Lene untuk melindungi kapal Fermi ditolak olehnya, di mana dia berkata kalau mereka harus fokus ke pertempuran dan masa depan ada di tangan mereka. Sementara itu, Dio dan Aoba masih menghancurkan misil yang terus berdatangan. Mereka berniat untuk terus bertahan sampai misil mereka habis. Namun sepertinya mereka masih memiliki banyak sekali misil. Mereka melakukan itu karena mereka mengincar habisnya waktu dalam proses sistem coupling. Tentu saja rencana ini dari ilmuwan Han yang sudah mengetahui waktu sistem coupling. Dan kini sistem coupling tersisa 90 detik saja. Jika mereka kehabisan waktu, mereka tidak akan bisa menahan misil-misil itu lagi. Namun walaupun begitu, Dio dan Aoba malah tengkar, di mana mereka berlomba-lomba siapa yang paling banyak menghancurkan misil. Misil yang begitu banyak seketika hancur dibuat mereka berdua. Di mana waktu sistem coupling tinggal hitungan mundur dari 10 detik. Namun ketika hitungan telah habis, ternyata sistem coupling mendapatkan tambahan waktu. Mereka yang salah perhitungan pun terus menembaki misil mereka. Di balik waktu sistem coupling yang bertambah disebabkan oleh Profesor Fermi yang merombak waktu sistem coupling. Lalu ketika semua misil telah dihancurkan, dia langsung menyerang Margaret. Dan sistem coupling pun terhenti. Sementara itu, Margaret masih diuntungkan karena dia tidak meninggoy, yang mana dia diselamatkan oleh Alfred. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke pangkalan mereka karena rencana mereka telah gagal. Sementara itu, Profesor Fermi harus tewas di sana karena misil yang mengenai kapal mereka yang menyebabkan dia terluka parah. Kegagalan yang dibuat Margaret, pihak Departemen Administrasi sudah menetapkan pengganti Margaret. Alfred yang mengetahui kalau Angsa Putih akan ke Hawaii, jadi selama mereka masih di sana, Alfred ingin menjalankan rencana yang telah diajukan sebelumnya, dan rencananya pun disetujui oleh Dr. Han. Rencana apa yang dia maksud kita akan mengetahuinya nanti. Yang kemudian Alfred menyambut kedatangan seseorang bernama Mayor Yanzan yang merupakan ayah dari Hina. Untuk mengetahui rencana dari Alfred, kita akan mengetahuinya di part berikutnya. Oke teman-teman, untuk part 3 dari anime Body Complex sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soterin pamit undur diri.